على نبينا محمد ابن عبد الله الذي لا نبي بعده وبعد. Kita insyaallah mau mempelajari tentang hukum khamr. Biar anak muda tahu ya. Kalau nggak diajarkan biasanya lupa. Ini kalau dalam bukunya anak ini sebenarnya masuk dalam pembahasan takzir. Takzir itu artinya adalah hukum yang di sini disebutkan huwa uqubatun ghairu muqaddarah. Takzir adalah hukum yang tidak ditetapkan. Jadi ghairu muqaddarah itu maksudnya ketentuannya ini ya, belum ada, nanti ketentuannya secara kebijakan ini. Takzir itu ala ma'asi, terhadap ahli maksiat. Takzir la hadda fiha, tidak ada had pada perkara takzir. Wala kisoso, dan tidak ada kisos. Wala kafarata, dan tidak ada kafarah. Ini jadi pembahasannya ini pada takzir ya. Aqsamul uqubat, ini macam-macam hukuman. Al-uqubatu alal ma'asi salah satu anwa. Hukuman kepada pelaku maksiat ada 3 jenis. Yang pertama adalah ma fihi haddun muqaddarun. Pertama adalah ada ukuran yang tertentu. Ya, ada ukuran tertentunya, ada haddun muqaddarun. Kazina, seperti zina. Ya, zina ada hadnya ini, dirajam, wasuraqah, mencuri, wal qatl, membunuh, amdan ya. Fahadza la kafarata fi, pada zina, mencuri, kemudian membunuh secara sengaja, fahadza la kafarata fi, ini tidak ada kafarahnya, jadi tidak dikafarahi. Wala ta'zira, dan tidak ta'zir, bal fihi al-had, bahkan pada perkara ini adanya had. Yang kedua, ma fihi kafaratun wala hadda fihi. Yang kedua, yang hanya kafarah saja dan tidak ada hadnya. Hanya kafarah saja, tidak ada hadnya. Kafarah saja ini. Takzirnya juga enggak ada, hadnya juga enggak ada. Seperti jima' fi nahari Ramadan, seperti mendatangi istri pada siang bulan Ramadan. Dan membunuh tidak sengaja, seperti nabrak dan seterusnya. Wa syul amad, dan juga syibul amad, fa hadza fihi al-kafarah wa diyah. Kemudian kalau syibhul amad ini kafarah juga membayar diyah. Pembahasan ya, membunuh khata'a, amad udwan, kemudian syibul amad sudah pernah kita bahas. Ya, mungkin ada yang belum dapat pembahasannya, tapi sudah pernah kita bahas. Saat ini belum kita bahas. Yang ketiga, malaisa fi haddun wala kafarah. Kemudian macam ketiga adalah yang tidak ada hadnya dan tidak kafarahnya. Bahasan yang ketiga adalah yang tidak ada hadnya, tidak ada kafarahnya. Hadnya enggak ada, kafarahnya ada. Tapi adanya apa? Takzir nanti, memberikan efek jerah. Kalau khamri, seperti minum khamr, wal mukhaddarat, dan minum-minuman dan perkara-perkara yang berbahaya, racun dan sebagainya. Wa nahwa, dan semisalnya minal ma'asi wal munkar, ini dari perbuatan
maksiat dan perbuatan mungkar. Fahadha fi ta'zir, maka pada perkara ini adalah hukum takzir bima yarahul hakim, menurut putusan hakim. Takzirnya ini menurut putusan hakim. Lil mujrim ghairi, bagi para pelaku dosa ataupun yang lainnya. Waqati'an lidabir, ya, waqati'an lidabir syarr wal fasad lil ummah, dalam rangka untuk mematahkan tulang punggung kejelekan dan kerusakan dari umat. Jadi adanya takzir ini untuk memotong ya kejelekan dan bahaya pada umat. Ini pembahasannya di sini panjang, tapi kita langsung bahas saja ini masalah khamar. Sebenarnya pembahasan nggak ada yang nggak penting, ya penting semua, tapi ya sudahlah, apa-apa kita karena rencananya membahas khamar aja ini. Khamar ya, khamar ya secara bahasa adalah ismun likulli ma khamaral aqla wa qadah. Khamar ini adalah nama untuk segala sesuatu yang menutup akal. Ya, khamara menutupi akal, wa ghattah sama. Sebenarnya khamara kan menutupi gini, ghattah juga menutupi juga, walaupun bentuknya beda tapi kan sama-sama menutupi. Jadi untuk segala sesuatu yang menutupi akal disebut dengan apa? Khamar. Untuk segala sesuatu. Min ayyi naw'in wal ashribah ghairiha, dari berbagai macamnya, baik itu minuman atau yang lainnya. Yang lainnya misalnya dihirup gitu ya. Cet, timpok dan sebagainya. Tatkala mabok ini enggak boleh. Kalau wanita khamar atau bukan khamar ya? Kalau memabukkan jadinya haram ya, tetap ya. Hati-hati loh, wanita itu bisa memabukkan ya kan. Mabuk kepayang ya. Berbahaya. Kenapa? Wong beriman kadang juga mabuk kok. Iya. Tapi namanya bukan khamr sih mereka, tapi namanya isyak. Ala isyak. Usyak itu berbahaya sekali. Ya. Isyak, mabuk kepayang. Ngeri. Padahal dipikir-pikir orang apa nih ya? Anak apa nih orang? Ya orang lah ya. Ya ada sih, tapi kan ya orang ada. Gitu. Seperti khamr juga kan rasanya nggak enak. Katanya sih. Kalau memang enak, banyak orang jualan es khamr ya kan. Tapi kan nggak ada kan? Es khamr, adanya es degan dan sebagainya gitu kan. Jadi khamr ini memang termasuk dagangan spesifik ini. Ya. Perdagangan spesifik, dan perdagangan spesifik keuntungannya bisa sampai 500% ini, bahkan mungkin bisa lebih ya, mungkin modal 1000 jualnya bisa 100.000. Itu namanya perdagangan apa? Spesifik. Pasarnya juga pasar spesifik ya. Ini khamr nih, Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Ini khamr, pokoknya apa saja diminum. Narkoba itu juga termasuk khamr. Narkoba itu narkotik, nabza, narkotik dan apa ya istilahnya ya, narkotik dan barang aditif lainnya itu nabza, psikoterapika itu termasuk dalam kategori khamr. Walaupun kalau di negeri kita ini antara nabza dengan minuman beralkohol ini dibedakan hukumnya. Kalau dalam hukum syariat enggak, sama-sama memabukkan ya. Kalau nabza hukumnya di negeri kita ini keras sekali ya. Jadi siapa yang berani jualan narkoba, bikin narkoba, memakai narkoba, nah ini. Tapi kalau khamr, nah ini belum ada
pasal untuk menjerat. Padahal antara kita tidak berbicara khamr ya, kita berbicara rokok. Antara anggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dengan keuntungan yang didapatkan oleh pabrik rokok, misalnya keuntungan pabrik rokok itu dapat keuntungan 1.000 miliar gitu dalam 1 tahun misalnya, berarti 1 triliun misalnya. Itu anggaran untuk kesehatan yang ditimbulkan karena bahaya rokok 2 triliun, 2 kali lipat atau lebih. Ini baru apa? Rokok, belum khamr. Khamr itu mungkin keuntungan ya tadi karena perdagangan spesifik ya keuntungan misalnya 1 triliun misalnya dalam 1 tahun misalnya. Mungkin untuk rehabilitasi beratus-ratus triliun karena banyak melayang nyawa gara-gara apa? Khamr, ya kan? Belum kejahatan terhadap binatang gara-gara apa? Khamr. Apa ada kejahatan terhadap binatang gara-gara khamr? Menzinai kambing misalnya, ya Allah. Kambing dizinai gara-gara minum khamr. Lihat kambing kayak lihat apa nggak tahu dizinai malah itu. Astagfirullahaladzim. Belum pembunuhan dan sebagainya ya. Wa kullu syarabin askara kathiruhu wa qaliluhu haram. Ini kajian-kajian itu perlu disampaikan ya, ternyata ya menggugah ya. Nah, kalau orang barat memang khamr sih mereka ya. Tapi cara hidupnya kan memang menjajah. Menjajah jadi ekspansi ini, mumet khamr. Ya, mumet maning khamr lagi. Memang kayak gitu kehidupannya ya. Kaya tapi kan nggak halal, nggak berkah gitu ya. Halal tapi nggak berkah. Kayak penjajahan-penjajahan yang dulu pernah dilakukan oleh negeri-negeri ya kepada negeri kaum muslimin. Mereka khamr, dan di zaman Rasulullah juga khamr, tapi kan rakus gitu, tapi nggak berkah. Jadi segala sesuatu yang memabukkan banyak atau sedikitnya itu haram. Jadi jangan kepencut dengan kehidupan orang kafir karena nggak berkah. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini harus hafal ini. Al-Maidah ayat 90. Hari sudah hafal, Riz? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Muhammad, hafal Muhammad? Kita hafalkan bersama-sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Bareng-bareng. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr. Khamr itu apa, Mat? Tadi yang menutupi akal. Manusia kalau akalnya sudah tertutupi, wah itu sudah lebih berbahaya daripada apa? Manusia kalau akalnya sudah tertutupi lebih berbahaya daripada apa? Binatang. Bisa jadi lebih bahaya dari iblis sekalipun. Wow. Manusia itu misalnya lagi mabuk, ya dia adalah seorang petinggi negara misalnya, atau seorang pemimpin perang lagi mabuk gitu. Wah bisa jadi perintahnya kan mengerikan ya, bantai semua gitu loh, lagi mabuk gitu loh. Lagi mabuk ini gimana tawanan kita yang 2000 misalnya. Ini mau kita apakan? Lagi mabuk ditakoni gitu loh, bantai semua. Nah pembunuhan 2000 ini kan berbahaya. Kenapa dijalankan? Pertama dia lagi mabuk, yang kedua dia seorang pemimpin. Berbahaya apa tidak berbahaya? Berbahaya. Hati-hati banget mabuk. Jangan sampai mabuk dan jangan sampai kenalan sama khamr sedikit pun. Nah kalau misalnya untuk obat menaja masuk angin, ya apa-apa sedikit kan obat gitu loh. Ronda masa gue kan gua anget-anget. Boleh apa tidak? Tapi ada yang bilang boleh kok untuk obat, gimana ini? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah bagaimana menggunakan khamr untuk dijadikan obat? Tetap nggak boleh, kata Rasulullah.
Itulah obat. Wah kan kadang itu loh orang yang pergi-pergi, dulu saya pernah ngobrol juga sama orang yang sering ngirim barang ke Jakarta itu biar anget gitu pakai khamar di dadanya gitu loh. Ya nggak boleh juga ya. Najis. Jadi khamar diminum haram, terkena tubuh apa? Najis. Najis itu loh. Kalau najis berarti sholatnya nggak sah gitu loh. Najis itu. Jadi Allah SWT berfirman, sesungguhnya khamar. Ini teman-temannya khamar. Judi. Kalau alkohol najis. Khamar kaitannya dengan alkohol. Nah, alkohol najis apa enggak gitu ya. Kalau memang alkohol itu adalah khamr, maka alkohol juga najis. Itu. Makanya dalam khilaf yang terjadi tentang penggunaan minyak wangi yang mengandung alkohol yang kuat nggak boleh karena terhirup. Adapun yang membolehkan kan mengatakan bahwasanya dalam bab pemakaian lebih luas daripada bab makan minum. Tetapi kan dihirup. Sekarang dalam medis gitu. Dalam medis, nah ini kalau memang makanya tadi khamr alkohol memabukkan enggak? Kalau memang memabukkan tadi kan enggak boleh najis gitu, najis. Berarti untuk medis ya kalau enggak darurat enggak boleh. Nah ini tanya ke orang-orang medis, orang ahli kimia gimana gitu. Nanti ketentuan hukumnya secara syariat. Ketentuan hukumnya secara syariat, syariat hanya nanya tentang data-data kimiawiahnya, kimianya. Berarti najis kalau memang alkohol mabukannya najis. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak darurat, ya pakai yang nggak najis, madu gitu. Kalau luka-luka yang ringan-ringan itu pakai madu. Jangan pakai alkohol berapa persen yang sering dipakai itu loh. Nah, itu yang orang-orang kadang revanol apa itu kembali ke situ. Ini pentingnya belajar syariat loh. Justru tatkala belajar syariat itu klasifikasi dalam kesehatan itu lebih detail loh. Nah, karena tidak ada dalam hal apapun kecuali syariat itu nanti akan menerawang gitu. Bukan menerawang, mengklasifikasikan. Sudah kita lanjutkan. Wal ansab, kemudian persembahan untuk berhala. Wal azlam, mengadu nasib. Arep meng Jakarta, arep ngapa ngadu nasib. Halal apa haram? Lah katanya azlam mengadu nasib. Ini pakai panahan ya waktu zaman dulu dengan judi itu, gambling, nah, mau gambling, adu nasib. Ya. Rijsum min amali syaitan. Ini najis dari perbuatan syaitan. Ya. Fajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun. Jauhilah semoga kalian itu beruntung. Maksudnya ya pasti kalau kalian menjauhi ini kalian akan beruntung. Kemudian hadis dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, kullu syarabin asqara fahuwa haram. Seluruh minuman yang memabukkan maka itu haram. Padahal minuman di sini kan bukan hanya yang cair tetapi yang asap. Makanya vape itu kalau ya pokoknya yang memabukkan lah. Ya, masya Allah ya memang intinya produk yang bertalian dengan syahwat kesenangan manusia itu laris manis dan diburu dan untungnya apa? Besar. Ya. Yang halal-halal tapi berbahaya, mungkin kalau berbahaya juga haram. Ya. Pokoknya kayak gitulah kesimpulannya. Masya Allah. Ya, jadi segala minuman yang memabukkan maka itu haram. Kemudian sekarang hikmah diharamkannya khamr. Khamr itu adalah induk dari segala kejelekan. Memang ada khilaf ya, induk segala kejelekan apa? Ada yang mengatakan syirik. Ya betul. Karena kalau kebaikan seberapapun banyaknya kemasukan syirik jadi hancur. Kan? Terus di sini dijelaskan induk dari segala kebaikan khamr. Ya betul, karena memang segala kebaikan kalau sudah rusak akalnya ya hancur. Khamr. Semuanya bisa terjadi gara-gara khamr. Semuanya bisa terjadi gara-gara apa? Khamr. Bisa jadi mencela Allah. Kenapa? Lagi mabuk,
Iya kan? Bisa nggak dia mencela Allah tatkala mabuk? Ya otaknya kan rusak. Satu, yahrumu ta'atiha, haram menggunakannya bi ayyi suratin kanat, dengan segala macam bentuk penggunaannya, dihirup, diminum, mungkin disuntikan atau yang lainnya lah. Syurban, apakah minum, bai'an menjual, membeli, syira menjual, ya, atau memproduksi, atau ya melayani, menunjukkan, mengiklankan dan sebagainya, sehingga terjadi peminuman khamr tadi di antara manusia. Pokoknya semuanya yang berkaitan dengan itu haram. Kayak ngerti lah sing ayo sing anu produsen khamr ki nang ndi? Orang ngerti. Temenan apa? Yakin orang ngerti. Padahal itu dijejer di tetangganya itu. Misalnya loh. Lah kalau ngerti nang kana aku kadang melu gawe, itu dosa itu. Jadi kalau takkan orang ngerti yakin, pokoknya tukai 1.000 orang lah, orang ngerti, gitu. Tapi kadang kalau orang tanya kayak gini, tidaknya apa mungkin? Biasanya, aku takon kayak sih gawe homer nang di, gitu. Jadi tidaknya apa rak? Itu kan nang kono, kayak homernya campur rendaman obat nyamuk, manjur gitu. Insyaallah. Sifat katanya kan campurannya apa? Rendaman obat nyamuk sama rendaman air, rendaman kayu. Wallahualam saya belum ngecek langsung sama orang yang bikin, tapi dari infonya saya nanya ini sifat itu dari apa bahannya? Katanya diantara bahan bakunya rendaman obat nyamuk sama rendaman apa? Kayu, air rendaman kayu, coba diminum. Ya manjur banget ya, nggak kliyeng-kliyeng gimana ya, barang-barang busuk. Ya sudah, kita cukupkan sampai sini aja dulu. Intinya di sini haram ya, khamr itu haram. Kita mohon kepada Allah, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita lebih menyukai madu, susu, jahe, kunir, temulawak, laos dan seterusnya sebagai minuman mereka daripada apa? Khamr. Jadi kenapa terjadi ekspansi besar-besaran dari Amerika, dari Eropa, dari semuanya, dari negeri kafir ke negeri ini? Ya, karena di negeri ini isinya rempah-rempah, nah, ada macam-macam lah, dan itu rempah-rempah semuanya menyehatkan. Ada merica, ada itu tadi, ada apa itu yang pala, nah, pala itu, masya Allah. Itu di negeri lain nggak ada itu. Yang anak heran itu tatkala anak di Yaman itu kok setiap masakan mesti ada cengkehnya. Padahal coba antum kalau bikin teh ada dikasih cengkeh nggak antum? Enggak kan? Kalau masak nasi dikasih cengkeh enggak antum? Enggak, nyayur. Orang Yaman lu pakai cengkeh terus lu. Ana heran, ana enggak pernah bikin apa-apa pakai cengkeh lu. Antum beli dari mana ini? Ya, diantaranya dari Indonesia coba. Ya Allah, Indonesia minum sifat. Negeri lain pakai cengkeh. Ya Allah ya Rabbi. Ini generasi muda ini kalau nggak kunir, jahe dan sebagainya berbahaya loh. Menurun, makanya sekarang peranakan Republik Indonesia itu menurun. Ini pengantin muda nggak meteng-meteng gitu loh. Kenapa ini? Ini udah berhenti hamilnya ini, nggak kenal makanan kayak gitu, berbahaya ini. Ya, jadi memang dakwah ini yang meliputi seperti ini, bukan hanya ilmu syar'i, tapi menyehatkan, memberi kekuatan dan sebagainya. Ini penting disadarkan ya kepada santri, apalagi santri itu kan ujung tombak. Ya, penyambung lidah ya syariat ya, harus sehat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.